Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RP Channel. Apa kabar untuk para viewer subscriber di mana saja Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh, tapi tetap kanggo sing jomblo wae. Kali ini kita sedang bongkar CVT Honda Beat dengan permasalahan suara pada area CVT dia berisik, bro. Kita hidupkan saja. Kira-kira seperti itulah, bro. Terus saat digas, dia digas di betot, digas secara kasar, dia ada suara seperti suara cetek kayak gitu di sini, bro. Tak gas ini. Kira-kira kayak gitu. Terus setelah gasnya ditarik terus dikecilkan, dia ada suara kletek. Ada gasnya. Nah, itu dia, bro. Ditambah suaranya dia kemerasak. Nah, kalau kita siram pakai air, dia suaranya akan bening, bro, akan agak halus kayak gitu. Tapi ini nggak bertahan lama biasanya. Oke, nah, dipateni. Mudah-mudahan suaranya terdengar di kamera. Jadi menurut analisa saya, untuk suara yang waktu di gas sentek dia ada suara seperti hentakan keras, itu berada di apa jenenge iki, kampas gandanya mungkin sudah tipis. Itu yang pertama. Terus pada saat gas dari RPM tinggi diturunkan, dia ada suara kletek. Itu kemungkinannya permasalahannya ada di sini, bro. Karet slider atau mungkin rumah rollernya dia sudah kalah kayak gitu. Terus untuk bagian yang waktu disiram air dia suaranya halus, tapi ini nggak bertahan lama, mungkin beberapa menit dia suaranya akan kemerasak lagi. Itu permasalahan adalah gesekan antara V-bel dengan puli depan atau puli belakang, dia tidak sinkron kayak gitulah, bro, istilahnya, bro. Jadi dia pada saat gesekan dia menimbulkan suara. Untuk penyelesaiannya kita mungkin bisa lihat nanti untuk di kampas ganda, apakah harus diganjel, apa harus diganti, itu bisa melihat situasi dan kondisi. Terus untuk karet slider yang kocak di sini, itu nanti mungkin bisa diganjel atau diganti. Itu tergantung pilihan opsional dari sang pemilik motor. Untuk V-bel yang kalau disiram air dia suaranya halus, setelah beberapa menit suaranya kemerasak lagi, ada beberapa opsi. Yang pertama adalah dikasih oli, bro. Tapi kalau dikasih oli dia bertahan agak lama, suaranya akan halus agak lama, tapi dia akan menimbulkan slip, tenaganya ngilang karena panbel atau V-belnya itu basah. Terus berikutnya bisa diberikan minyak rambut tanco kayak kenal, bro. Minyak rambut yang hijau, yang botol kecil, mangkok kecil itu. Nah, itu dia nggak seberapa selip, tapi mungkin hanya bertahan 1 bulan kayak gitu. Setelah 1 bulan biasanya sudah bunyi kemerasak lagi. Jadi kalau sampean tahan ya penyelesaiannya kayak gitu, atau diganti V-belnya, meskipun dia V-belnya masih bagus, belum ada retak-retak di sini, tapi tetap diganti.
Meskipun itu hitungannya agak boros di pengeluaran, bro. Tapi itu sekali lagi tetap opsional, tergantung dari sang pemilik motor apa yang harus dilakukan kayak gitu. Untuk memastikannya kita bisa bongkar di dua mur aspuli depan dan aspuli belakang. Bisa kita lihat di sini banyak sekali debu-debunya, bro. Dan di sini terlihat kampas gandanya sudah habis. Ini tidak bisa diakali lagi, bro. Harus diganti. Nah, jadi dia pada waktu digas kuat, dia akan naiknya terlalu cepat sehingga akan berbenturan dengan mangkok ganda yang di sini. Intinya kayak gini lah, bro, kira-kira, bro. Di sudut pandang simpel enak. Nah, kira-kira kampas ganda itu iki ya, iki tak simulasikan seperti ini. Setelah digas dengan agak brutal, digas disentek-sentek kayak gitu, dia naiknya akan terlalu jauh jarak yang di sini karena sudah aus, bro. Yang di sininya sudah termakan kayak gitu. Jadi posisinya dia agak jauh. Begitu digas sentek dia akan naik ke atas dan dia akan menimbulkan benturan di sini, suara benturan lah kayak gitu. Yang akan mengakibatkan ada suara kletak kayak gitu di area puli belakang. Oke, untuk mangkok gandanya ini masih bagus. Lahernya juga masih bagus, nanti akan kita berikan grease. Tapi kampas ganda ini harus diganti kayak gitu. Sekarang kita bongkar lagi di area puli depan. Untuk area puli depan kipasnya sudah agak sedikit termakan, tapi ini masih dalam batas toleransi ya, bro. Nah, yang di sini masih dalam kategori aman. Di sini ada ring kecil, terus pinion, engkol, terus di sini ada ring. Ringnya beda dengan yang di sini tadi. Nah, yang di sini beda, besarnya juga beda. Terus yang untuk yang ring yang di depan dia nggak masuk ke sana, bro. Nah, mentok. Kalau yang satunya di sini dia masuk. Nah, itu untuk sekedar penjelasan untuk teman-teman yang mungkin baru satu kali atau beberapa kali bongkar. Untuk vibel, biasanya kerusakan vibel itu ada keretakan di sini, bro. Nah, tapi di sini masih dalam kondisi sebenarnya masih aman. Tapi permasalahan lain dia adalah gesekan antara vibel dengan puli yang di sini, dia menimbulkan suara. Yang itu yang membuat suaranya tidak nyaman kayak gitu untuk kita pengendara. Oke, kita lanjut di bagian yang lain, rumah roller. Nah, di sini terlihat dia sudah ada kocak, bro. Ketok apa? Nah, ini sudah kocak ya. Dan kocaknya sudah ekstrim. Kita lepas saja.
kita akan lanjut lagi. Nanti fokusnya. Nah, yang bikin suaranya kletek pada saat digas dari gas putaran tinggi terus dilepas gas, dia adalah di sini, bro. Nah, di karet ini dia sudah terlalu kocak. Kocak ini dipermasalahkan. Disebabkan oleh karet slider yang di sini. Nah, ini namanya karet slider. Dia di sini sudah kaku. Selain kaku, dia sudah apa jenenge iki, mimpes lah kayak gitu, bro, mengecil karena sering terkena panas berlebih dari mesin pada saat berbunyi. Untuk di sini roller sendiri dalam keadaan ya ada peyang-peyang, tapi sebenarnya ini masih bisa dipakai. Tapi untuk yang original, Vipel yang original, dia biasanya satu paket dengan roller kayak gitu. Mungkin kita akan ganti saja nanti. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, di sini kocak, bro. Ini yang menyebabkan suara kletek-kleteknya dia tambah keras. Untuk ciri-cirinya bisa hampir sama dengan kerusakan pada karet slider. Jadi kita sulit membedakan antara kerusakan dari karet slider atau rumah roller kayak gitu kalau dari luar sebelum dibuka untuk bak CVT-nya. Terus di sini oli menetes. Saya tadi kok neobeng. Nah, itu dia. Di sini olinya sudah bocor yang disebabkan oleh seal kruk as yang di sini dia bocor. Di area CVT Honda Beat dia ada dua seal. Yang satunya di sini di aspuli belakang, tapi itu tidak ada kebocoran, dilihat dari area sekitarnya masih dalam kategori bersih. Sementara yang di sini dia sudah terlihat basah. Nah, kayak gitu. Jadi ini wajib nasional hukumnya untuk diganti ya, bro. Jadi untuk kasus motor ini sendiri, untuk standar operasional prosedurnya, dia harus ganti yang pertama seal kruk as. Setelah itu rumah roller, terus Vipel sama roller, terus kampas ganda kayak gitu. Untuk standar operasional prosedurnya, bro ya. Tapi dalam kita penerapannya di bengkel, untuk pelanggan kita budgetnya juga kita tidak bisa mengukur, jadi harus kita konsultasikan dengan sang pemilik apakah memang harus diganti semuanya agar motor ini enak lagi, seperti nggak seperti baru ya, bro, tapi ya intinya lumayan lah, nggak terlalu kasar seperti yang sebelumnya dengan penggantian beberapa part. Ini dibongkar, bro ya, nggak satu set ya, dia hanya diganti kampas gandanya saja. Untuk yang di puli belakang kita hanya lakukan pembersihan, nanti terus kita berikan pelumas grease-nya. Untuk budgetnya mungkin sekitar kurang lebih di angka 500.000 lah mungkin, nanti saya kasih notanya, bro, untuk peralatan yang original. Saya lebih merekomendasikan untuk peralatan penggantian di area CVT ini lebih cenderung ke peralatan yang original, karena dia jauh lebih awet, bro, dalam segala halnya, baik itu roller, kampas ganda, rumah roller, dan Vipel. Itu biasanya kalau kita ganti pakai KW, apalagi yang KW-nya sudah KW berapa. Saya pernah pasang Vipel itu 1 hari putus, bro. Jadi saya agak trauma. Tapi kita tetap bisa menggunakan
VBL atau peralatan yang KW, dengan catatan kita nggak bisa mempertanggungjawabkan tingkat keawetan dari spare part yang nggak original itu tadi, spare part KW, karena kita juga hanya sekedar nyari ongkos pasangnya saja, bro. Buruh masang tok, masa kita harus mempertanggungjawabkan masalah spare part kayak gitu. Tapi kalau kita pakai spare part original itu biasanya jauh lebih awet kayak gitu. Tapi sekali lagi itu tetap tergantung dari budget sang pemilik kendaraan itu. Oke, sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Untuk masalah perakitan terus hasilnya, saya yakin untuk penggantian spare part seperti ini biasanya suaranya jauh lebih halus. Selain itu juga dia di video saya yang lain sudah banyak membahas tentang permasalahan yang seperti ini. Jadi nggak akan saya selesaikan sampai tuntas. Intinya kita hanya berbagi ilmu dan pengalaman, apa-apa saja penyebabnya, dengan apa ya jenenge, dengan gejala yang seperti apa, terus apa penyebabnya, terus bagaimana penyelesaiannya. Intinya kayak itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.